Maka selesai dari permasalahan Abdullah ibnu Amir dari tobakohnya, dia tabi'i kabir mukhadram seperti para mukhadromin dan seperti para tabi'i kabir Sa'id ibnu Musayyib dan yang lainnya. Dan dari derajatnya dia thiqah, tinggal bagaimana sanadnya dia kepada Nabi. Maka sanadnya dia kepada Nabi barakallahu fikum sangat dekat. Maka Ibnu Amir belajar langsung dengan Al-Mughirah ibnu Abi Syihab Al-Makhzumi, yang dia belajar dengan Utsman ibnu Affan, dan belajar langsung dengan Fadalah ibnu Ubaid radhiyallahu anhu, seorang sahabi. Dan di sini bisa kita berikan dari as-sanad atau silsilah as-sanad. Maka Abdullah ibnu Amir belajar kepada Fadalah ibnu Ubaid, dan dia seorang sahabi. Dan Fadalah ibnu Ubaid belajar kepada Abu Darda, dan Abu Darda belajar kepada Nabi. Ini sanad yang pertama. Dan bahkan Abdullah ibnu Amir langsung sanadnya kepada Abu Darda pun ada, dan kepada Nabi. Maka di sini sanadnya lebih tinggi. Dan sanad yang ketiga, Abdullah ibnu Amir bertemu langsung dengan Wasilah ibnul Asqa, seorang sahabi, dan meriwayatkan dari Nabi. Dan sanad yang paling masyhur meriwayatkan dari Al-Mughirah ibnu Abi Syihab, dan dia seorang tabi'i. Dan Al-Mughirah ibnu Abi Syihab belajar dengan Utsman ibni Affan. Dan Utsman ibni Affan seorang sahabi langsung belajar dengan Nabi. Maka periksa catatan kalian, Abdullah ibnu Amir meriwayatkan langsung dari 4, yang mana kedudukan dari 4 ini langsung kepada sahabat 3. Pertama, meriwayatkan Abdullah ibnu Amir dari Fadalah ibnu Ubaid, dari Abu Darda, dari Nabi. Ini sanad yang lebih panjang. Namun Fadalah ibnu Ubaid sahabi, Abu Darda sahabi, keduanya sahabian. Riwayat yang kedua, Abdullah ibnu Amir langsung ke Abu Darda sendiri. Jadi ke Abu Darda ada yang lewat Fadalah, dia belajar dengan Fadalah, kemudian dengan Abi Darda. Ada yang dia langsung kepada Abi Darda, kepada Nabi. 2 riwayat. Riwayat yang ketiga dari sahabat, dari Wasilah ibnu al-Asqa radhiyallahu anhu. Ini jalan yang ketiga. Jalan yang keempat melewati tabi'i, lebih turun tentunya, Al-Mughirah ibnu Abi Syihab. Dia muridnya Utsman ibni Affan, berarti an Utsman ibni Affan dari Nabi. Maka sanad Abdullah ibnu Amir sangat dekat, lebih dekat daripada yang lainnya. Dan begitupun riwayat Ibnu Katsir sangat dekat. Maka Ibnu Katsir dan Ibnu Amir keduanya dari Qurra as-sab'ah, bukan dari al-asyarah. Maka inilah dari keadaan Abdullah ibnu Amir Asy-Syami, yang mana dia hanya satu-satunya dari negeri Syam. Yang lainnya masyhur di Irak dan di Hijaz. Maka inilah yang bisa kita berikan. Mungkin sekarang kita bisa memberikan talkhis dari ayat yang pertama. Maka kita kelompokkan dari khilaf yang terjadi di ayat yang pertama, 3 kelompok yang berbeda dikarenakan majaiz munfasil.
Maka dari kelompok ahlul qurra ada yang menyebutkan qasru al-mad al-munfasil, dibaca sebagai mad tabi'i, dan ini manhajnya Ya'qub al-Hadrami dan Abu Amr dan Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Maka dibaca dengan tabbat yada abi, antara yada dengan abi sama. Dan manhaj yang kedua adalah tawassut, dan ini seperti yang antum hafal dari qiraah Hafiz an Asim, dari Hafiz an Asim dan Ibnu Amir yang kita baca terjemahnya, biodatanya, dan Al-Kisai serta Khalaf al-Ashir. Mereka empat membaca dengan tawassut antara 4 sampai 5, namun kebanyakan 4. Maka mereka membaca, dibedakan wazannya dengan abi, di atas dari abi. Tabbat yada abi, bedakan. Kalau tadi qiraah yang al-qasr sama dengan abi, berarti tabbat yada abi. Di sini 4, tabbat yada abi. Adapun yang ketiga al-isba', maknanya dikenyangkan, 6. Dan ini qiraah hanya 2, Waras dan Khalaf an Hamzah. Maka dibaca dengan al-isba', panjang. Beda sekarang dengan wazan abi yang hanya mad tabi'i. Lihat bedanya. Tabbat yada abi, abi 2. Tadi yada panjang. Dan permasalahan yang kelima masuk kepada lafaz yang setelahnya, lahab dan tanwin lahabin watab. Maka Ibnu Katsir depannya sama seperti ahlul qasr, dari 4 yang mengqasr mad munfasil, namun dibaca dengan sukunil ha, dan sama idghamnya bi gunnah pada lahabin watabnya. Maka kita baca dengan qasr wa idgham bi gunnah dan sukunil ha. Dibaca tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Lahbin wa tabb dari hidung. Dan yang terakhir qiraah Khalaf an Hamzah, yang mana dia membaca mad jaiznya dengan al-isba' seperti Wars, dan ujungnya diidgham tidak gunnah, idgham bila gunnah. Maka dibaca tabbat yada abi lahabin wa tabb. Lahabin wa tabb. Di sini tidak ada idgham. Seperti min ladun min rabbihim lahabin wa tabb. Adapun jumhur lahabin, masuk hidung, lahabin wa tabb. Maka inilah dari talkhis yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta